ini disertasi saya sebetulnya juga untuk membuktikan bahwa masalah pendataan sebaiknya melibatkan perguruan tinggi, sehingga kampus juga menjadi center of excellence, sehingga kampus bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang sebenarnya banyak. Aku yakin temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dosen Indonesia itu nggak kalah kelasnya, Bang. Semua itu balik lagi, Bang, bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tidak ada data yang akurat, aktual ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 sampai 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas, basis datanya apa? Saya senang sekali diundang ke sini karena saya yakin Abang punya pemikiran yang sama. Jadi podcast Abang ini sebetulnya buat saya sangat berharga untuk menyebarkan gagasan pentingnya evidence atau science based policy itu, Bang. Di tengah usia Abang yang sudah beranjak uzur. Enggak, tapi masih kelihatan muda, Masih kelihatan muda, Bang. Abang nih kelihatan lebih muda dari kakeknya Abang, bener? Dulu saya aktivis mahasiswa, tapi kemudian 98 ya? Dari 95 sebenarnya, Bang. Ngerasain juga digebugin dan sebagainya begitu ya. Tapi mungkin karena manis jadi cuman sebentar digebugin. Tapi akibatnya gini. Ngomong-ngomong ini gara-gara ngomong gini aku jadi kepengen pipis dulu sebentar. Oke? Hah? Udah action. Oh ya. Lima, 4, 3, 2, 1, kamera roll and. Oke. Aku panggilnya ini Mbak Rike, ya. Mbak Rike itu bukan karena dia menunjukkan lebih tua dari saya, atau itu panggilan-panggilan akrab lah, ya. Jadi sama seperti orang Medan itu kalau akrabnya dipanggil Bang, ya. Abang orang mana? Orang Medan. Oh, saya manggilnya Opung kalau gitu. Jangan. Aslinya Aceh, tapi lahir dan besar juga di Medan. Menarik sekali. Saya? Iya. Akhirnya mengakui saya menarik, dari dulu mau ngomong gak jadi-jadi. Ya. Dari dulu sudah bilang menarik, cuman kan ini di studio lebih spesifik ya. Iya, gak ada orang, bukan di ruang sidang ya, Bang. Jadi kita kenal juga sebagai politisi PDIP, sudah 3 periode. Ini periode ketiga menjadi anggota DPR RI, ya. Pada periode lalu saya satu komisi dengan Rike ini. Selalu kalau duduk itu berdampingan. Karena saya banyak belajar dari Rike. Saya banyak belajar juga dari Abang. Tapi apa yang saya pelajari kayaknya pemirsa gak perlu tahu ya. Ya. Oke Rike, ini menarik sekali ya mengenai baru saja menyelesaikan tesis. Disertasi dengan tesis rekolonialisasi. Rekolonialisasi negara, kekerasan simbolik melalui pendataan kekerasan simbolik melalui pendataan pedesaan. Lupa. Kalau jam segini oneng saya kumat. Apa ya judul disertasinya? Ya benar itu. Benar ya? Iya. Nah, jadi persoalan data ini memang satu hal yang sangat menarik ya. Yang memang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Apalagi dikaitkan dengan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Ya, yang selama ini kita lihat data-data yang digunakan oleh pemerintah itu kan masih betul-betul kalau istilahnya kan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pseudo-data ya. Pseudo-data. Nah, kemudian sementara data-data yang dari masyarakat yang dalam istilah disertasinya disebut dengan bottom up, ya itu tidak sinkron, tidak digunakan bahkan sehingga tidak sinkron dengan data top down yang digunakan oleh yang diproduksi oleh negara ya. Nah, ini kira-kira yang paling menarik adalah apa kok bisa masuk ke persoalan data ini dan disertasi ini mencoba
melakukan riset dan mengulas persoalan ini secara dalam. Jadi sebenarnya disertasi ini lanjutan dari tesis saya, Bang. Dulu tesis saya filsafat, majornya filsafat politik, itu mengungkap tentang kekerasan negara, tapi dalam rezim otoriter atau totalitarianism. Nah kemudian waktu itu saya ambil studi kasus model kekuasaan Nazi ya. Lalu kemudian di kita terjadi juga otoritarianism pada masa era Orde Baru begitu. Nah pada saat itu kekerasan negara itu bisa kelihatan ya, karena apa, kekerasan, ada pembungkaman, kekerasan sampai kemudian penghilangan nyawa manusia dan sebagainya begitu. Nah kekerasan negara tersebut kemudian setelah pasca reformasi berakhir, atau kalau dulu itu bisa dilihat kan bagaimana negara melakukan langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang represif untuk memaksa warganya melakukan apa yang dia kehendaki, kadang di luar atau melampaui hukum positif seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Hitler misalnya. Nah tetapi pada masa setelah Indonesia era reformasi jadi lebih demokratis katanya, itu kemudian apakah kekerasan negara itu sudah sama sekali hilang atau kemudian sebenarnya ada tapi dalam perwujudan yang lain. Nah saya masih ambil contoh kasus, kenapa saya mengambil data. Data itu sebetulnya saya dalam disertasi saya di pembukaan saya mengatakan data bukan cerita tentang statistik, karena pada prinsipnya ketika itu adalah data negara atau kita sebut biasanya data dasar negara yang digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan, apalagi itu data soal penduduk, saya mengatakan bahwa di balik data negara itu sesungguhnya ada nyawa jutaan rakyat. Di balik data negara itu ada masa depan Republik ini. Karena ternyata kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik bermula dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kemudian pengawasan dan pemantauannya, monitoring evaluasi maksud saya, itu kan dirumuskan dengan mengacu pada data. Nggak ada 1 rupiah pun yang dikeluarkan dari APBN, penganggaran hasil pemrograman yang tidak mengacu pada data. Kan kita udah sering nih bahas anggaran ya, di APBN maupun juga ada di APBD. Nah persoalannya data mana yang digunakan? Ketika datanya adalah pseudodata adalah data yang tidak mampu menggambarkan kondisi real, kebutuhan real dan potensi real bangsa ini. Atau saya ambil karena tata pemerintahan Indonesia ini level terendahnya adalah pemerintah desa, maka tingkat desa dan kelurahan. Maka kemudian ketika pseudodata menjadi basis kebijakan pembangunan, maka kebijakan pembangunannya juga sebetulnya bisa menjadi pseudo policy, pseudo kebijakan gitu. Ketika pseudo kebijakan, maka kemudian dikatakan ada kesejahteraan dan sebagainya. Sebenarnya itu juga pseudo kesejahteraan begitu. Nah, persoalannya adalah data ini, apalagi di era globalisasi, kalau kita melihat pertarungan global saat ini antara misalnya Ukraina sama Rusia, itu juga tentu pertarungan ada persoalan data. Saya selalu berpikir bahwa selain persoalan energi dan pangan, kedaulatan data itu menjadi sesuatu yang fundamental ya untuk sebuah negara. Nah dari situ kemudian saya mencoba sebenarnya data yang disebut data negara ini direproduksi dengan cara apa? Apakah dia top down atau dia bottom up atau sebetulnya hybrid ya? Saya memilih hybrid. Saya lebih meyakini bahwa persoalan pendataan ini karena data itu adalah perwujudan dari kondisi real seperti saya bilang, kebutuhan real. Pada dasarnya data itu kemudian menjadi suatu instrumen untuk kita benar-benar apakah bisa mewujudkan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah visinya tentu saja ini juga menjadi sangat penting. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, mau pemilu serentak 2024 dan serentak pula di tahun yang sama ada pilkada serentak 2024. Nah
eee, bahwa persoalan siapa yang dicalonkan itu adalah hak prerogatif partai politik. Iya. Tetapi persoalan visi dan misi ini menurut saya juga menjadi penting. Karena nanti berimbas juga pada apakah yang digunakan pseudo data atau genuine data. Nah, visinya saya, kebetulan ditugaskan di Badan Pengkajian MPR, Bang. Kemarin telah direkomendasikan bahwa visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kembali pada visi dan misi yang diletakkan pondasinya oleh pada pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu visinya apa kalau begitu? Visinya yaitu mewujudkan di alinea kedua Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misinya adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan setumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkeadilan sosial. Semua itu balik lagi, Bang. Bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tidak ada data yang akurat, aktual ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Tadinya disertasi saya itu adalah tentang bagaimana perbandingan roadmap pembangunan di setiap rezim dalam Republik Indonesia semenjak Republik Indonesia ini berdiri. Pada masa era Soekarno itu pernah ada roadmap pembangunan pertama. Roadmap pembangunan pertama itu disusun oleh 513 orang pakar dari berbagai mazhab politik, dari berbagai suku agama dan dari berbagai pakar keilmuan. Disebut dengan pola pembangunan semesta berencana. Nah, pola pembangunan semesta berencana ini adalah roadmap pembangunan Indonesia pertama yang ditujukan untuk mencapai tadi tujuannya itu adalah tujuan Indonesia Merdeka, Bersatu dan Berdaulat, Adil yang Makmur itu dengan diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan Indonesia sebagai negara industri. Nah, di situ saya justru menemukan, padahal saya udah ngumpulin tuh, Bang, arsip dari mulai masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, lalu kemudian Pak Habibie dan seterusnya sampai Pak Jokowi. Tetapi ada satu arsip tahun 1961 yang itu adalah semacam intisari dari kebijakan pembangunan tadi yang 1960. Lalu di sana Bung Karno menyampaikan di dalam buku itu bahwa kebijakan pembangunan sebagus apapun, kurang lebih seperti itu, tidak akan berhasil, tidak akan bisa mewujudkan Indonesia adil dan makmur kalau berdasarkan angka-angka yang tidak akurat. Angka-angka yang tidak akurat hanya akan mengarahkan pikiran saja. Jadi pseudodata lah. Nah, dari situ saya switch, Bang. Sehingga saya melihat bahwa kedaulatan data itu menjadi penting. Data di era globalisasi ini, di era digital ini sesuatu yang sangat penting. Bahwa sebuah negara bisa dikuasai, nggak usah pakai invasi militer sebetulnya, lewat datanya dimainkan saja yang berhulu dari riset itu bisa adanya mengancam kedaulatan, disintegrasi bangsa dan seterusnya. Nah, dalam temuan ini saya menemukan bahwa kekerasan negara itu telah bertransformasi di era demokrasi menjadi kekerasan yang bersembunyi di balik norma yuridis. Karena data itu tidak tiba-tiba lahir, tapi melalui pendataan. Pendataan negara itu ada pedomannya. Pedomannya adalah peraturan perundang-undangan. Ada berbagai peraturan perundang-undangan dan setiap kementerian lembaga itu memiliki program, kalau Abang ingat selalu ada program pendataan. Kenapa tidak dijadikan satu? Tapi itu maksud saya, kenapa nggak dijadikan satu? Nah, itu juga pertanyaan saya. Tapi ini kan sebetulnya hal yang dasar ya. Kita bertanya kenapa tidak dijadikan satu, tetapi kita tidak pernah membongkar hulu persoalannya adalah norma yuridis yang memungkinkan pendataan itu tidak jadi satu. Nah, sekarang kan begini. Pemerintah sekarang sedang mengajukan undang-undang untuk data ya. Perlindungan data. Perlindungan data itu kalau nggak salah sekarang kan masih dibahas antara pemerintah dengan Komisi 1. Dan itu kan sampai sekarang belum selesai. Dan padahal itu kan sangat penting ya untuk melindungi warga negara Indonesia secara keseluruhan kan.
Nah, itu dia. Nah, Itu pernah ditanyain juga Bang dalam heeh, satu seminar kemarin saya bicara terakhir di Universitas Leiden, ada yang mengatakan, "Bagaimana Anda mengupayakan agar kita punya data yang komprehensif, mhm, tetapi undang-undang perlindungan data itu kok nggak ada sampai sekarang, belum ada." Terus saya mhm. bilang, "Apa yang mau dilindungi kalau datanya juga nggak ada?" Jadi Jadi persoalannya substansinya ya? tetap ya, jadi Heeh, pendataan itu mengacu iya iya, pada norma yuridis, peraturan perundang-undangan tentang mhm, data. Nah, sebetulnya Presiden Jokowi itu saya kira pencapaian yang luar biasa atau gagasan ya, belum tercapai, tapi mhm, minimal gagasan yang luar biasa adalah, keinginan kuat politik dari Pak Jokowi agar Indonesia memiliki satu data. iya, Dikeluarkanlah Perpres Satu Data Indonesia. Namun tentu saja saya kira, dari hasil penelitian. Jadi, saya bicara karena saya meneliti. mhm, Satu Data Indonesia itu bisa menjadi satu ketika ada integrasi antara data spasial dan data numerik. mhm, Sehingga data spasial itu adalah, yang dihasilkan oleh teknologi, mau satelit atau mau drone sekarang, mhm, atau di-embed antara digabungkan antara satelit dengan drone. Kebetulan disertasi saya menggunakan drone, dengan ketelitian atau akurasinya 5 sentimeter di atas permukaan tanah. Nah, dari pendataan spasial ini nggak bisa ada satu peta, ada satu data, nggak bisa. mhm, Peta itu isinya data. Peta itu menggambarkan keseluruhan ruang dan kehidupan yang ada di dalam peta itu. Nah, peta spasial yang kami ajukan ini sebetulnya adalah temuan dari, Institut Pertanian Bogor. mhm, Peneliti di sana salah satunya bernama Dr. Sofyan Syaf gitu, dan saya melihat kita saya nggak tahu rasanya Abang ikut pansus Undang-Undang Sistem Nasional IPTEK kalau saya nggak salah. saya nggak ikut, Nah, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Informasi dan Teknologi itu Bang, itu pertama kalinya dinyatakan secara hukum dalam undang-undang, artinya berkekuatan hukum, mhm, bahwa pembangunan pemerintah pusat dan daerah wajib, berdasarkan hasil riset dan inovasi nasional, hasil perkembangan ilmu pengetahuan mhm, dan teknologi. Nah, saya berpikir sebetulnya seperti juga kalau kita kunjungan ke luar negeri Bang, itu kan bagaimana terjadi triple helix ya, antara negara dengan lembaga-lembaga penelitian dan terutama dengan universitas, dengan mhm, perguruan tinggi. Eee, Pola pembangunan semesta berencana yang saya sampaikan di awal tadi, sebetulnya itu adalah gambaran zaman itu Bang, tahun 60 udah triple helix Bang. Sekarang kita mhm, triple helix, mau N-helix, mau pentahelix aja belum. Karena tidak akan terjadi kalau perguruan tinggi, kalau saya yakin sebetulnya, apa ya, perguruan tinggi itu bisa menjadi think tank negara, seharusnya menjadi think tank iya iya negara seperti di negara-negara lain. iya, Sehingga tidak mengherankan kalau penemuan-penemuan di universitas di negara lain bahkan bisa mendapatkan Nobel. mhm, Kenapa demikian? Karena itu kemudian dijadikan basis kebijakan pembangunan oleh negara atau kita sebut biasanya dengan evidence based policy. Nah, disertasi saya sebetulnya juga untuk membuktikan bahwa masalah pendataan sebaiknya melibatkan perguruan tinggi, mhm, sehingga kampus juga menjadi center of excellence, sehingga kampus bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang sebenarnya banyak. Aku yakin temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, dosen Indonesia itu nggak kalah kelasnya Bang, sama penemu-penemu, peneliti dan rekayasa dari iya, luar. Persoalannya ini kemudian, tidak ada yang mem-bridging bahwa dari temuan-temuan ini sebetulnya bisa menjadi policy. mhm, Kadang orang berpikir, "Terus gue dapat proyek apa?" iya, Ya proyek pendataan negara sebetulnya. mhm, Nah, kalau pendataan ini benar, apa keuntungannya? Keuntungannya tidak untuk orang per orang, keuntungannya untuk kita semua. iya, Untuk dunia bisnis juga untung, ya dari sisi ekonomi komersial juga untung karena jadi punya data yang jelas gitu ya. Karena kemudian saya balik lagi, data spasial yang diusulkan oleh Institut Pertanian Bogor ini
disebut dengan namanya keseluruhannya adalah data desa presisi, atau sekarang kita kembangkan menjadi data desa kota presisi, yaitu data yang diperoleh dengan melibatkan partisipasi rakyat, warga desa atau kelurahan untuk memperoleh data yang aktual dan akurat yang mampu menggambarkan kondisi kebutuhan dan potensi ekonomi kayak Iya. gitulah. Tapi persoalannya kan begini, kesulitan ya. Tadi perguruan tinggi, apakah periset perguruan tinggi yang mereka punya hasil mungkin bagus ya, tapi kan sering kita dengar itu jarang dimanfaatkan Nah itu dia. oleh institusi negara. Itu kan problemnya di situ, sehingga ya mereka juga jadi malas. Percumalah kita riset, kita melakukan penelitian, akhirnya juga tidak digunakan sebagai basis untuk pengambilan Keputusan keputusan. pembangunan ya. Nah, itu kan problemnya. Nah, oleh karena itu saya senang sekali diundang ke sini karena saya yakin Abang punya pemikiran yang sama. Jadi podcast Abang ini sebetulnya buat saya sangat berharga untuk menyebarkan gagasan pentingnya evidence atau science based policy itu, Bang. Saya juga tahu perjalanan bukan cuman Abang yang ngetres saya juga ngetres Abang. Jadi Bang Zulfan ini adalah bagi saya salah satu politisi yang nggak gampang menyerah. Ya, selalu ada cita-cita yang kemudian karena tidak selalu dalam politik formal, apakah itu di eksekutif atau legislatif, tapi saya belajar dari Bang Zulfan ya, seorang politisi itu pengabdiannya itu adalah ladang pengabdiannya itu luas. Jadi meskipun nggak di DPR lagi, Bang Zulfan ini berjuang dan itu menurut saya salut Bang ya. Di tengah usia Abang yang sudah beranjak uzur. Enggak, tapi masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda Bang. Abang nih kelihatan lebih muda dari kakeknya Abang, bener? Iya. Terima kasih. Iya Bang, jadi jangan pernah give up gitu Bang. Dan karena Indonesia adalah negara hukum, jelas kan di dalam konstitusi kita ini adalah negara hukum, restat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Ada kekuasaan ya, tetapi ada korelasi antara hukum dan kekuasaan itu. Hukum yang menguatkan kekuasaan dan kekuasaan yang berlandaskan dan berpedoman pada hukum, sehingga benar salah itu berdasarkan hukum positif. Nah, balik lagi Bang, perjuangan yang saya minta bantuan, susah-susah saya datang ke sini ninggalin anak 3 Bang. Bapaknya nggak ada. Jadi saya datang ke sini karena saya mau minta dukungan dari Abang. Kita sedang memperjuangkan tadi visi misi itu nggak mungkin jalan kalau nggak punya data Bang. Bayangkan, misalnya saya ambil contoh juga saya sampaikan dalam disertasi saya soal data penerima vaksin. Kita baru sensus 2020 BPS dengan anggaran kurang lebih 4,2 triliun. Lalu kemudian diumumkanlah 2021 tentang hasil sensus 2020 yang menghabiskan anggaran kurang lebih 4 triliun. Kemudian sehari setelah itu diumumkanlah untuk penerima vaksin datanya pakai DPT Bang. KPU. Data KPU. DPT KPU. Terus saya mikir emangnya yang kena COVID yang punya DPT aja gitu. Loh itu yang ini kan ironis ya. Yang menggunakan itu sudah Menkes atau Kementerian Kesehatan bersama KPU. Tapi di sisi artinya kan kenapa tidak pakai data sensus? Karena data sensus itu prinsip sensus kan harus door to door. Jadi data real bukan agregat. Bahwa dia kemudian ada sampling untuk data analisis boleh. Tetapi sensus itu prinsip dasarnya adalah ada data door to door, benar-benar by name by address dengan indikator yang ada itu dilakukan dengan ketok rumah atau dari orang per orang lah kurang lebih kayak gitu. Nah di sisi lain kemudian data penerima vaksin ini pakai data KPU, tapi kata Bawaslu data KPU itu bermasalah. Buyeng kan Bang?
Ya kan tiap pemilu bermasalah kata Iya, KPU. makanya habis itu akhirnya balik lagi ke data Dukcapil. Data Dukcapil itu sepanjang sepengetahuan saya, mungkin saya salah, partisipasi dalam masalah pendataan Dukcapil ini adalah peran serta orang menyetorkan datanya. Karena memang Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil bukan otoritas yang memiliki wewenang dan instrumen untuk melakukan data door to door. Iya, iya. Nah, akhirnya kemudian teman-teman dari Institut Pertanian Bogor ini melakukan berbagai riset dan selanjutnya dan seterusnya. Ternyata data yang bersumber dari pendataan yang ditetapkan dengan norma yuridis, prosedur, mekanisme, dan kemudian teknologi apa yang harus digunakan dan seterusnya, pada akhirnya kita harus mau jujur mengakui bahwa data itu seperti saya bilang terindikasi kuat merupakan pseudodata. Buktinya apa? Buktinya bansos itu bisa salah sasaran. Program-program untuk orang miskin dan tidak mampu, yang mampu yang dapat, yang miskin nggak dapat. Bener nggak? Bener nggak? Tuh, yang miskin ngangguk semua, Bang. Itu kan sama dengan subsidi BBM kan? Nah, subsidi BBM sekarang. Subsidi BBM yang diributkan adalah aplikasi digitalnya. Subsidi BBM, pertanyaan dasarnya subsidi itu untuk siapa? Untuk orang miskin tidak mampu. Yang mesti dipastikan, kemudian ini komisi saya sih Bang, komisi 6 ya. Yang seharusnya dipastikan bukan aplikasinya dulu, tapi data penerima subsidi BBM yang sesuai dengan kondisi lapangan, real. Ada di mana? Ya di desa dan kelurahan. Kalau datanya kemudian bermasalah, kemudian Menteri Sosial menghapus kurang lebih 51,2 juta terindikasi kuat fiktif, dikali sekali turun bansos itu misalnya 600.000 atau setengahnya lah 300.000 Bang, jangan dihitung di sini tuh yang wajahnya susah dapat 300.000 ya. Bukan per orang Bang, tapi kalau itu dikumpulkan maka per tahun potensi uang negara yang hilang tidak tepat sasaran itu sekitar 126 triliun. 126 triliun itu Bang bisa buat benerin berapa puskesmas, berapa kan sekolah, berapa jalan. Jadi temuan KPK kan? Betul. Nah, ini juga penting kiranya bahwa saya sangat berharap dan saya memperjuangkan KPK juga untuk masuk ke ranah pendataan ini. Karena data itu transaksinya tidak kelihatan, tetapi data itu mengarahkan transaksi kan sebenarnya, mengarahkan alokasi penggunaan anggaran pusat maupun daerah. Nah kemudian lagi Bang, ada desa fiktif. Kalau Abang lihat kan bisa lihat tuh, desa fiktif mendapatkan dana desa. Dan itu ada statement di media ya, ada statement resmi yang kemudian akhirnya dicabut lagi. Pertanyaannya bukan sekedar ditarik lagi, kok bisa negara menyalurkan dana desa ke desa yang sebenarnya nggak ada, gitu Bang. Jadi si Oneng pusing Bang. Ya mungkin yang kita perlu pahami ya bahwa polisi pemerintah di dalam menetapkan tadi bantuan desa segala macam ini harus kan berbasis data. Ya, karena itu problemnya. Nah, kalau ini belum diselesaikan, pasti setiap tahun itu akan terjadi penyimpangan. Iya. Kalau kejadiannya berulang-ulang, Bang, kita sama-sama politisi, Bang ya. Di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang tidak disengaja. Ketidaksengajaan yang sistematis itu berulang-ulang, ya. Makanya saya bilang rekolonialisasi Bang, karena ini terjadi akibatnya adalah pemiskinan, pembodohan dan seterusnya. Orang tidak bisa bekerja dengan baik dan seterusnya. Itu adalah perspektif kolonialisme sebetulnya. Tidak untuk menyalahkan siapapun, tetapi ini adalah tawaran dari gagasan yang saya sampaikan, juga dibantu oleh teman-teman IPB dan penguji saya juga dari UGM ada, dari Driakara juga ada. Ini semacam yuk kerja kolektif kita. Sebenarnya apakah bisa Indonesia punya data yang benar? Apalagi setelah pandemi ini saya kira pelajaran berharga. Tidak mungkin kita bangkit kalau tidak ada data yang presisi. Tapi persoalannya ya setelah membuat
disertasi ini dengan tesis yang begitu bagus menurut saya, dan itu Terus mau ngapain betul-betul gitu ya? terus bukan mau ngapain, apa respon, katakanlah respon dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang membutuhkan ini, ada nggak? Katakanlah, wah Mensos bilang terima kasih ya saya dikasih data begini, atau Menkes, ada nggak? Jadi sekarang tahap berikutnya sebenarnya kalau boleh jujur, saya bukannya mau ngeraih gelar doktor ya dengan Iya, disertasi ini. Tapi saya membutuhkan waktu untuk merenungkan, untuk kemudian kalau saya berargumentasi, ini saya bisa pertanggungjawabkan, iya, bukan hanya secara ideologi, tetapi juga secara keilmuan. Karena persoalan data ini, pendataan ini membutuhkan juga gagasan yang kuat secara iya, keilmuan dengan perkembangan teknologi digital dan seterusnya. Nah, kita sedang memperjuangkan Bang, perbaikan norma yuridis pendataan pedesaan, pendataan nasional lah kurang lebih, yang berbasis data desa dan kelurahan, yang kemudian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunannya seperti saya sampaikan tentu saja sudah pengetahuan umum rasanya, meliputi perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Jadi secara keseluruhan. Nah, itu menjadi hal yang saya kira penting, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, iya. terutama para birokrat di institusi negara begitu, dan juga politisi apapun partai politiknya, dan alhamdulillah untuk level Juga dukungan para dari kalangan YouTuber ya. ya semua, makanya saya datang ke sini karena Bang ini jangan lupa Bang, sebentar lagi rencana pembangunan jangka panjang Indonesia selesai di 2025. Kita akan menyusun mau tidak mau di akhir 2024 itu harus ada rencana pembangunan jangka panjang berikutnya sampai 2045. Nah, pertanyaan dasarnya balik lagi ke ngobrol kita yang panjang lebar ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas, basis datanya apa? Gitu Bang. Ya, masih ada waktu. Iya, makanya jangan ini hanya menjadi satu statement ya, untuk seolah-olah kita ini ingin mencapai kemajuan ke depan, tapi sebenarnya ini nggak diselesaikan, kan gitu maksudnya. Iya, maksud saya juga kan Abang bisa gerak di organisasinya Abang nih. Barengan cos dulu cos Bang. Dan saya balik lagi data ini Bang, tadi saya belum selesai karena pikiran saya banyak banget, senang bisa ketemu Abang di sini. Ada yang mau dengerin gagasan si jomblo tegar beriman orang teroon se-Indonesia ini Bang. Jadi saya mengharap benar-benar Bang, tolong bantu dukungannya, bahwa satu data Indonesia yang digagas oleh Presiden Jokowi itu sebaiknya lebih baik kalau mengintegrasikan data spasial dan numerik. Data spasial itu berupa peta administrasi, peta demografi, peta land use atau penggunaan lahan, peta infrastruktur, dan itu kemudian menjadi peta dasar untuk pendataan numerik, sensus. Sensusnya juga pakai aplikasi digital. Siapa yang mendata? Yang mendata itu adalah warga desa, supaya bisa dicek, bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi, bisa divalidasi oleh warga desa, yang jangan lagi hanya dijadikan objek pendataan dan objek pembangunan, tetapi mereka partisipasinya dilibatkan langsung dalam pengumpulan dan pemutahiran data gitu Bang. Setuju gak Bang? Setuju dong. Pas lagi. Alhamdulillah satu orang dukung. Oh, ini banyak yang dengar nanti kan. Alhamdulillah. Nah Bang, yang saya gak akan mikirin bahwa saya bukan mengusulkan sebenarnya, karena hasil temuan dengan metode DDP itu ada bukan hanya data terkait identitas penduduk ya, atau data administrasi, tetapi juga ada data KESRA, data kesejahteraan rakyat. Data kesejahteraan rakyat ini kemudian diturunkan dalam 5 bidang aspek KESRA, yaitu bidang sandang, pangan dan papan, bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial,
kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ini adalah hak konstitusional warga negara. Yang sekarang masih jauh sekali harapannya ya dari situ. Karena datanya Tidak ada. belum benar. Ya. Nah, kalau datanya benar, Bang, di situ ada potensi ekonomi juga yang harus menjadi kekuatan ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tetapi saya kira persoalan tadi tujuan bernegara, visi bernegara Indonesia adil dan makmur adalah tercapainya kesejahteraan sosial, kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, balik lagi, kalau dari sisi ditanya terus apa prioritasnya, kalau saya sendiri tentu ada skala prioritas, semuanya penting ya. Data bidang Kesra ini kalau memang mau menuju Indonesia adil dan makmur, tidak hanya menjadi TB makmur atau kebangunan. Saya kira ya harus pendataan di 5 aspek Kesra ini menjadi penting. Dan ini tidak untuk menghakimi siapapun, tetapi ini adalah 0 kilometer bagi kita semua untuk mengejar ketertinggalan agar adanya juga integrasi antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan provinsi, kebijakan pembangunan kabupaten kota, dan kebijakan pembangunan desa. Nyambung kan NKRI. Ya makanya semangat Pak Jokowi itu untuk Satu data Indonesia saya kira ini sangat positif dan bagus ya. Oleh karena itu kita mengharapkan DPR ini cepatlah ya bersama pemerintah menyelesaikan undang-undang ini supaya kita ini lebih merasa nyaman. Kita kan ingat dulu bagaimana misalnya ada salah satu menteri itu supaya data kita itu diproses di Singapura ya, masih ingat? Iya, servernya ada di mana gitu ya, kan metodenya punya siapa gitu. Itu kan kacau. Bahkan mungkin semua negara-negara tertentu ya itu sudah punya data-data kita. Ya. Sehingga iktp pun batal ya. Ya gitulah Bang. Tapi saya kira ini mimpi ya, mudah-mudahan jadi mimpi kita bersama Bang yang kita perjuangkan. Karena ada nasihat yang berharga yang tadi saya temukan dalam perjalanan menuju tempat ini Bang, di rumah Abang ini. Ada truk di depan saya yang tulisannya adalah mimpi itu menjadi awal dari keberhasilan. Karena itu, marilah kita tidur. Serius tulisannya gitu. Serius banget tulisannya gitu. Gitu ya. Aduh, inspiratif ya. Inspiratif dan menghibur di siang hari. Karena jalannya macet. Iya Bang, bener Bang. Jadi saya baru paham sekarang bahwa udah serius dia. Ya, saya paham bahwa Rieke masuk ke dalam dunia politik itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya, bukan hanya sekedar ya pokoknya gue kepengen jadi anggota DPR. Ternyata setelah saya melihat bahwa terjun ke dalam dunia politik memang ada satu visi dan misi yang ingin dilakukan, yaitu perbaikan. Kebetulan ini kan disertasinya masuk pada aspek pendataan ya, tapi pasti ada yang lebih luas dari itu yang ingin kita perbaiki di negara kita gitu. Tapi landasannya data dulu lah kita benerin. Gitu ya. Supaya kebijakannya juga benar-benar genuine policy ya, genuine aspiration, dan kemudian bisa melahirkan otoritas yang kuat ya, akuntabilitas publik yang kuat saya kira. Jujur kami sedang memperjuangkan itu Bang, dengan berbagai pihak di kementerian lembaga, juga di berbagai kampus ya, di seluruh tanah air. Ada beberapa kampus yang sudah siap untuk piloting, karena kami tidak mau main-main, ini jangan kemudian jadi utopis, begitu mau dijalankan nggak sanggup. Jadi ini sudah ada kabupaten, sudah ada provinsi yang sudah praktek untuk menjalankan ini, sambil kita simultan peraturan perundang-undangannya ini kita konstruksikan seperti apa. Karena persoalan data ini nggak mungkin dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang nggak napak, yang tidak Jadi jangan membumi nanti gitu. ada undang-undang perlindungan data yang mau dilindungi data yang mana kan gitu. Data pernikahan ya kayaknya. Itu kita supaya nggak ketahuan. ke KUA Banyak ya. cabang ya. Satu di sana, satu di sini. Cuma ada satu kan Abang ya?
1 di provinsi. Berarti 36 provinsi sekarang? Hah? Ada 36 cabang? Nggak boleh. Paling banyak kan 4. Paling banyak 4 ya. 4 juga Ngomong-ngomong banyak ini loh. gara-gara ngomong gini aku jadi kepengen pipis dulu sebentar. Data, ya intinya gitulah. Kita sedang memperjuangkan dan ini nggak bisa sendiri, tidak bisa per kelompok, tidak bisa urusan 1-2 partai, ini urusan kita Dan semua. nggak bisa berdua juga. Nggak bisa berdua Bang, karena yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan. Ya jadi mungkin perlulah supaya ini juga menjadi pencerahan ya bagi orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia politik, bahwa masuk ke dalam dunia politik bukan hanya sekedar dapat posisi sebagai anggota DPR, tetapi memang ada sesuatu yang ingin diperjuangkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau buat Rieke nggak usah jadi anggota DPR pun sudah cukup, ya. Tapi tentu ini penting dalam konteks membangun kebersamaan dengan kawan-kawan untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Ya. Perjuangan politik adalah perjuangan kolektif kan Bang. Jadi dan saya selalu berharap untuk hal-hal seperti ini, visi misi negara kah atau kebijakan pembangunan atau data yang presisi itu, ini bukan lagi isu untuk kemenangan elektoral saat partai-partai tertentu, enggak Bang. Jadi saya selalu memiliki keyakinan semenjak saya memutuskan masuk menjadi anggota DPR. Dulu saya aktivis mahasiswa, tapi kemudian 98 ya? Dari 95 sebenarnya Bang. Ngerasain juga digebugin dan sebagainya begitu ya. Tapi mungkin karena manis jadi cuman sebentar ya digebugin. Tapi akibatnya gini. Akibatnya jadi ngeces terus. Jadi lupa gue mau ngomong apa. Pokoknya Bang, never give up ya, karena saya kira negara ini butuh kita sekali-kali masukkan warna-warni bendera partai kita ke dalam kotak. Iya. Mazhab politik kita seperti apa, kalau suku, agama, dan golongan itu pasti ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Taruh dulu dalam kotak, ayo kita fight sebagai Indonesia, apalagi di DPR. Dan alhamdulillah dalam setiap periode, karena saya menyadari bahwa perjuangan politik terutama adalah perjuangan untuk lahirnya keputusan peraturan perundang-undangan, karena ini adalah negara hukum. Semua juga adalah keputusan politik, harga cabai juga berdasarkan keputusan politik ya. Boleh tadi punya cabang 4, 3, 2, 1 sebenarnya juga kaitannya dengan keputusan politik. Semua menteri bicara soal kenaikan perlunya cabai ya. Karena keputusan politik kan Bang. Jalan di depan aja itu hasil keputusan politik. Jadi semuanya saya kira ketika keputusan politiknya adalah untuk hal-hal, tentu ada untuk kepentingan elektoral segala macam. Tetapi buat saya kemenangan elektoral kalau kita balik ke partai politik itu adalah hasil dari kerja politik. Kerja politik itu apa? Kita sama-sama pernah di DPR. Kerja politik sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kelompok besar: politik legislasi, politik budgeting, dan politik pengawasan. Itu aja sebenarnya, simple. Simple, jangan dibikin rumit gitu. Dan kalau ada partai politik tidak memperjuangkan keputusan politik, berarti bukan partai politik. Nah, keputusan politik yang di paling atas itu adalah politik legislasi saya kira. Karena undang-undang dasar itu juga adalah politik legislasi ya sebetulnya. Dan kemudian APBN, ngomongin anggaran, ujungnya juga jadi undang-undang APBN, undang-undang APBN perubahan. Jadi Perda APBD, Perda APBD perubahan, semuanya produk yuridis, produk peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu kalau saya Bang, saya selalu memperjuangkan di setiap periode jabatan itu saya berusaha untuk ada satu politik legislasi yang bisa saya perjuangkan. Nah, pertama kali masuk saya memperjuangkan menjadi inisiator undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tadinya kan penempatan perlindungan, lebih kayak dagang orang. Tapi untuk ganti judul aja itu Bang, itu perbaikan undang-undang pekerja migran Indonesia itu membutuhkan waktu dari sebelum saya jadi anggota DPR
sampai 2 periode baru goal. Kurang lebih saya memperjuangkannya 15 tahun. Memang kan kita di DPR tuh lebih lama mempersoalkan judul daripada isi kan. Tapi judul itu kan menggambarkan Bang. Iya. Begitu judulnya penempatan, itu lebih nempatin orang untuk orientasi bisnis whatever. Nah, kemudian di periode kedua, alhamdulillah saya juga masuk dalam pansus Undang-Undang Sistem Nasional Iptek tadi. Kemudian dengan sukacita, itu kalimat kan sebenarnya kalimat biasa aja Bang ya. Tapi ternyata itu maknanya luar biasa, bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah harus berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus berdasarkan riset nasional kita Bang. Jadi ini pertaruhan kalau mau ngomongin peradaban Indonesia ke depan, kemajuan Indonesia ke Saya depan. mau potong dulu, jangan-jangan berdirinya BRIN ini ya, sehingga Ibu Mega ini begitu semangat untuk persoalan riset ini, jangan-jangan ada masukan dari Rike juga barangkali? Masukannya dari yang tadi saya sebutkan 513 pendiri bangsa. Kebetulan saya memang suka ngumpulin arsip-arsip tua Bang. Jadi saya kalau ngelihat yang agak-agak berumur itu saya seneng ngomong, dari tadi saya semangat Bang. Jadi di dalam satu arsip itu, arsip yang disusul 513 orang itu, bener-bener itu Bang ada kalimat harus dibentuk badan riset nasional. Karena terlalu banyak riset di antara kementerian lembaga yang membuat kebijakan pembangunan nggak jalan. Itu ada tulisannya Bang. Semua kementerian kita kan sekarang ada lead banknya, masing-masing bergerak sendiri, ya. Dan sedihnya lagi, saya ketika di Komisi 7 dulu ya. Nah, itu dia. Begitu bicara tentang anggaran untuk riset, itu kan kecil sekali, nggak sampai berapa ya, nggak sampai, sangat kecil lah menurut saya. Nggak nyampe 1%. Bukan persen, nilai ininya, nominalnya. Sebenarnya cukup besar Bang. Kalau digabungkan, kalau saya tidak salah terakhir itu ketika belum ditransformasikan, anggaran riset di seluruh kementerian lembaga per tahun adalah 32 triliun. Tetapi policy itu belum tentu ngambil dari lead banknya di dalam kementerian. Saya ambil contoh, koreksi kalau saya salah, soal keputusan untuk Indonesia masuk 4.0. Abang bisa tanya, Abang tahu kan siapa gagasan itu dari siapa, dari menteri siapa, kementerian apa saat itu. Ayo kita adu data. Saya bisa membuktikan itu bukan hasil dari penelitian Indonesia. Itu hasil baca buku barangkali ya. Enggak ada konsultannya Bang. Oh iya, ada konsultannya. Iya, makanya saya bilang riset ini menjadi titik krusial. Yang namanya kedaulatan negara itu nggak usah pusing sekarang, kuasai aja risetnya sebenarnya gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi ya memang nggak gampang sih Bang. Ya ini kan tadi persoalan kemauan politik ya, kemudian semangat kebersamaan untuk membangun ini ke depan, dan ini dijadikan sebagai basis utama. Saya itu kan pernah misalnya gini, dulu kan kita ada perjalanan ke Brazil ya. Nah jadi di sana misalnya riset tentang pertanian aja, mereka itu kan boleh dibilang tuh terkonsentrasi secara serius di lembaga pemerintahan yang memang dibentuk untuk riset. Ya. Dan riset ini tidak dijual. Riset ini dibagikan kepada pengusaha. Oleh karena itu saya waktu itu berdiskusi tentang pertanian dan peternakan misalnya. Mengapa Brazil itu pertanian dan peternakannya maju misalnya. Ya, sapi mereka itu sekarang kan sudah lebih dari penduduknya 250 juta setahun gitu. Nah, sementara kita di sini masih impor daging misalnya. Ya, nah ini yang persoalan kita lihat bahwa basisnya tetap kepada riset. Dan riset harus melahirkan data. Yang riset yang benar akan melahirkan data yang akurat. Data yang akurat sudah seharusnya menjadi basis kebijakan pembangunan. Bisa aja menghasilkan data akurat, tapi kebijakan pembangunannya nggak pakai data itu kan bisa aja Bang. Ya makanya ini kan kembali lagi persoalan komitmen. Ya, komitmen. Tadi yang
pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 45 itu 1945. harus menjadi dasar. Makanya saya kira memang semua orang kalau mau menjadi presiden itu harus memahami betul ini. Nah, itu Bang. Jadi Abang setuju kan semua calon pasangan Pilpres dan Pilkada 2024 visi misinya harus sama, balik ke pembukaan Undang-Undang Dasar, Iya, setuju nggak? setuju dong. Ya mau nggak mau kita memang harus Iya. setuju ya. Tapi kalau orang baca tentang ini saja tidak mau, ya bagaimana dia mau setuju? Bagaimana dia mau jalankan? Apalagi bicara pemahaman seperti yang dimaksudkan oleh para pendiri Republik. Yang tadi 513 orang. Ini kan orang-orang serius semua. Yang memang mereka mempunyai visi dan misi Indonesia ke depan itu seperti apa. Seperti Mereka di sudah tahu. pembukaan itu. Karena mereka ini orang-orang akademisi semua. Sekolah di kampus, di luar negeri kan. Ketika mereka berkumpul, mereka dulu kan tidak ada, orang tidak berpikir pragmatis. Ya kan, orang kalau sekarang berkumpul, nih kita kumpul akademisi misalnya, ini kita kira-kira dapat berapa nih? Anggarannya berapa? Mau kemana? Kalau dulu kan enggak, betul-betul dengan jiwa yang tulus, ya mereka merumuskan itu, ya nggak dapat apa-apa. Yang penting negara ini maju. Ini juga menjadi dasar soal hati nurani ya. Gitu. Makanya kan perlu ada ketuhanan yang Maha Esa itu di situ saya kira. Sehingga begitu kita, kalau saya selalu berpikir, disinilah ujian ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengaku sila ketuhanan yang Maha Esa, tetapi jangan sampai kemudian ketika saya politisi ya, jadi saya kira bagaimana komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dipraktekkan dalam kita memperjuangkan dan mengambil keputusan politik. Jangan bicara sila ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian menyetujui transaksi-transaksi tertentu yang sebenarnya itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, bertentangan dengan kemanusiaan dan seterusnya begitu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu bisa kita bilang itu sebagai sila rohani ya. Iya, pijakan spiritual lah, tapi jangan cuman hanya buat rakyat harus toleransi. Saya tuh lagi mikir Bang, bisa nggak kita menggeser yang namanya diskursus soal bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan perdebatan agama dan kepercayaan. Bisa nggak kita geser diskursusnya, bukan lagi soal kuasa atas agama, tapi bagaimana agama dan kepercayaan itu bisa menguatkan perjuangan untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kalau saya baca terus, saya sering baca khusus pembukaan Bang. Saya melihat bahwa diskursus soal perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan itu adalah kayak energi perjuangan yang berbasis pada keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendiri bangsa. Jadi Undang-Undang Dasar itu kan sebetulnya melawan kapitalisme, melawan imperialisme dan seterusnya. Nah, mestinya kan ini harus digeser pembicaraan kita bahwa soal toleransi, soal keberagaman, yaitu nggak usah diperdebatkan lagi. Tetapi yang harus menjadi boleh berdebat adalah cara mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial itu. Oke, kita saya kira udah mau selesai? Belum, 1 jam lagi juga nggak apa-apa kita ini. Ya, nah kira-kira ya yang membuat betul-betul tertarik terjun ke dalam dunia politik ini. Saya dibesarkan dari politik meja makan. Ya. Jadi ayah saya, ibu saya gitu sering ngobrol, mereka aktivis juga, sering ngobrol soal politik di meja makan. Jadi kita dari kecil udah dengerin gini. Ayah saya pengacara tapi biasanya untuk kasus-kasus yang pro bono Bang, ngebela petani, ngebela ya orang-orang kecil lah gitu. Dan hidup kami cukup susah. Ayah saya selalu bilang, ini saya sering ngomong. Itu di Garut ya? Di Garut. Ayah saya bilang kamu bukan Senin Kemis ya, tapi kamu harus milih mau makan Senin atau hari Kamis gitu ya. Jadi emang susah banget ya. Tetapi saya yakin nggak ada orang yang dilahirkan, Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi miskin. Allah menciptakan orang tidak untuk menjadi orang yang bodoh dan terhina. Yang terjadi adalah
Saya tidak, akhirnya dengan proses dalam hidup saya tidak lagi bisa memisahkan bahwa kemiskinan itu lahir dari persoalan ketidakadilan struktural begitu. Dan ketidakadilan struktural itu adalah hasil keputusan politik gitu kan. Balik lagi ketika saya kuliah S2, saya memakai kerangka teori dari Hannah Arendt, seorang filsuf perempuan yang mengatakan bahwa wherever you go, you will be a polis. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian polis. Polis itu adalah negara kota dalam sistem Yunani Romawi. Dan artinya semuanya adalah keputusan politik. Tidak ada dalam hidup kita yang bukan hasil keputusan politik. Termasuk pilihan kita sendiri ya. Iya, begitu kita punya KTP itu kan berarti dalam struktur politik negara Indonesia. Saya yakin Bang, banyak orang yang masih dalam kondisi miskin bukan karena dia miskin, tapi karena aksesnya tidak ada. Orang Indonesia bukan pemalas, dia bekerja, tapi akses untuk bekerja itu tidak ada. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia sebenarnya pintar-pintar bukan karena dia bodoh, bukan dia malas belajar, karena akses terhadap pendidikan itu susah. Sehingga saya yakin, balik lagi konstitusi, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang tidak memisahkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu keputusan politik, kalau mengaku Pancasilais, keputusan politik itu adalah keputusan yang harus memutuskan rantai kemiskinan, rantai keterbelakangan, rantai keterhinaan. Sehingga adil dan makmur kita temukan gitu Bang. Ya, sekarang ini kalau menurut BPS ada 26 juta ya yang masih miskin bangsa Indonesia ini. Saya nggak tahu cara ngedatanya gimana. Apakah gitu data agregat? Saya juga mewawancara BPS. Tidak bisa data sampling karena kemiskinan itu harus by name by address. Sehingga penyelesaian kemiskinan ekstrim itu targetnya jelas. Makanya tadi saya katakan kita butuh data integrasi antara data spasial dan data numerik sehingga kemudian si Pulan yang miskin itu tinggal di mana, siapa keluarganya. Nah itu variabel-variabel, indikator-indikator yang harus kita sepakati, kita susun bersama. Lalu kemudian ya harus ada datanya. Kan nggak bisa tiba mengatakan kira-kira berapa jumlah orang miskin, kira-kira 26 juta. Berapa jumlah warga negara Indonesia di sektor pekerja formal, kira-kira 41 juta. Kurang lebih. Berapa jumlah janda se-Indonesia, kira-kira segitu. Jadi nanti lama-lama jadi republik kira-kira Bang. Apakah Indonesia mencapai adil dan makmur, kira-kira adil dan makmur gitu ya. Balik lagi ke toko bangunan. Tunggu, aku belum cerita yang penting nih Bang. Apa tuh? Kenapa saya kemudian akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik? Karena saya merasa di situ insya Allah saya bisa menemukan cara, meskipun tidak maksimal, karena saya juga powerless sebenarnya, cuman punya semangat aja Bang. Saya merasakan tidak enaknya jadi orang miskin. Ya, ketika ibu saya sakit, itu kami tidak bisa mengobati dengan baik. Kami tahu nyawa ada di tangan Allah, itu kehendak yang maha kuasa. Tetapi ikhtiar untuk memberikan kesembuhan sesuai dengan protap medis yang ada, itu kewajiban kita keluarga. Kami tidak bisa membawa ibu ke rumah sakit untuk berobat. Akhirnya ibu saya meninggal di usia yang cukup muda, baru 53 tahun Bang. Lalu kemudian setelah itu saya mikir tuh Bang, kenapa orang miskin gak boleh sakit? Kenapa orang miskin ditolak dari rumah sakit? Dari situ saya menemukan, saya cari-cari jawabannya. Ternyata kita tidak punya sistem jaminan sosial nasional yang meliputi 5 jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Kalau ingat dulu Abang, kita menganut sistem Jamkesda, Jamkesmas, Jamkesda. Orang Abang di Aceh pergi ke Medan, pulang kampung ke Medan, Abang sakit di Medan, nggak bisa pakai Jamkesda Aceh, ya kan Bang? Nah sekarang itu kan bisa dipakai Bang. Abang di Aceh, sebenarnya KTP Abang DKI, tetap kalau Abang peserta BPJS itu bisa gitu. Jadi kecuali sakit hati ya. Kalau bisa sakit dimana-mana. hati itu jaminan kesehatan hati. Oke, sekarang ini kan kembali lagi persoalan
perempuan ini, Mm-mm. ya, bahwa kita kan sudah memutuskan misalnya ya 30% harus ada Kuota kuota perempuan maksudnya? iya, Ini kuota lagi ngomongin rumah tangga, nyari suami baru atau gimana? kuota perempuan 30%. 30%. Nah, ini kan kalau kita lihat eh, angka ini hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja kan. Tapi kalau menurut pengamatan Rike ya, dari segi kualitas, Mm-mm. kualifikasi ya, Mm-mm. kualitasnya dalam mereka ini memahami persoalan-persoalan bangsa, negara, politik, ekonomi itu seperti apa sekarang? Yang nggak bisa didikotomi laki perempuan dong Bang kalau gitu Bang. Nah, Banyak makanya juga laki yang gak ngerti Bang. loh, oh pasti. Ya, Makanya sekarang kan oke. itu jangan menjadi sekedar untuk memenuhi kebutuhan Hmm. keperluan ya angka saja Mm-mm. gitu loh. Sepakat Bang, sepakat Nah, banget. Jadi kebetulan dulu ketika mau undang-undang pemilu yang memasukkan affirmative action, saya juga ikut mendorong adanya keterwakilan perempuan 30%. Affirmative action ini atau kebijakan afirmatif yang ada di dalam norma yuridis, saya kira menjadi penting karena ini bukan persoalan dikotomi laki-laki iya, perempuan ya bukan. Bang. Saya Benar-benar. bukan orang yang menganut paham feminisme dengan Ya, mendikotomikan laki-laki dan perempuan, dan ini bukan soal ketubuhan. justru kalau dari sudut saya Mm-mm. adanya kuota ini saya nggak setuju gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu kan sebenarnya mereka bisa memperjuangkan diri mereka sendiri dan menunjukkan bobot mereka, baik dari segi intelektualitas ya, kemudian dari sudut pemahaman politik, ekonomi dan lain-lain. Bisa, Ah, tapi nggak semua orang. Karena kan ya. memang sistem yang harus diakui, sistem kita sangat patriarki Bang. Sehingga Mm, kemudian kalau saya memperjuangkan ini bukan karena untuk mendirikan tirani perempuan terhadap laki-laki, tidak sama mm. sekali ya. Tetapi ini berbicara soal keadilan ya, Ya, kesetaraan gitu. Sehingga memang untuk mengejar ketertinggalan selama ini, karena memang ya harus diakui ya. ada semacam apa ya, paham-paham yang mengatakan perempuan itu hanya boleh di sumur, dapur dan kasur. Dia Mm, tidak boleh masuk ruang publik atau bahkan ruang politik. Itu adalah dunia laki-laki. mm. Ya adalah, jangan ini Bang, Abang juga ngerti. Nah, ada hal seperti itu. Jadi kemudian perempuan untuk masuk ke dunia pendidikan juga kan, kalau tidak ada Raden Ajeng Kartini dan yang lain-lain itu, tidak ada pendidikan yang bisa setara seperti sekarang. Kesempatan itu memang harus diberikan. Namanya affirmative action. Itu adalah tindakan sementara sebenarnya Bang. Ketika kemudian startnya udah kurang lebih bisa sama, maka affirmative action ini bisa ditiadakan, iya. Nah, tetapi yang kedua, saya 100% sepaham dengan Abang bahwa ini bukan persoalan persentase angka 30%, lalu kemudian ada zipper system ya, harus ada dari 3 nomor harus ada ada perempuannya begitu, termasuk dalam kepengurusan partai. Ini adalah soal pembangunan perspektif kesetaraan, perspektif keadilan yang saya kira itu menjadi kewajiban buat kita semua, khususnya partai politik ya. Sehingga saya sangat berharap dan memimpikan partai politik adalah sekolah bagi kader-kadernya gitu, karena apapun di dalam undang-undang dasar yang bisa mengusung calon presiden dan calon anggota legislatif itu adalah partai politik. Nah, bahwa mengusung calon perempuan, saya sangat berharap bukan penilaiannya hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum kuota 30%. Sepakat Bang? Masalahnya begini yang kita khawatirkan, saya juga khawatir ya, mungkin Mm-mm. kita khawatirkan bersama, jangan sampai kalau ada perempuan nanti melebihi 50%, lalu dikurangi lagi harus 30%, itu kan kita harus Enggak hindari. gitu. Kan aturannya enggak gitu, Bang. Nah, Itu affirmative action tindakan sementara. Jadi kalau bisa seperti di mana ya? Kalau saya nggak salah di Swedia atau di mana, di Norway kayak gitu, yang jumlah parlemen perempuannya lebih banyak. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan Abang. Ini persoalan perspektif, Bang.
Jadi bukan persoalan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya ketika berbicara soal perjuangan bagi perempuan, saya tidak pernah memisahkan perempuan dari rakyat, karena ketika kita buat undang-undang nggak bisa khusus untuk perempuan. Bang. Saya sepakat banget Bang bahwa harus minimal 30% iya. Tetapi tentu kami sangat berharap calon yang diusung juga betul-betul yang dipersiapkan dengan baik. Ya tapi sekarang kan persoalannya tidak banyak kaum perempuan yang mau terlibat di dalam persoalan-persoalan politik kan. Ya karena itu disuruh ngurusin sumur dapur kasur aja. Padahal sumur dapur kasur juga hasil keputusan politik kan. Lah iya, tapi Dapur kan, bisa ngebul atau enggak kan tapi kan ini bisa diangkat oleh kawan-kawan yang sudah bisa. yang sudah Ya intinya sih gini lah Bang, kalau dari diskusi panjang yang tadi saya sudah sampaikan, kita berdua ngobrol panjang lebar, sebenarnya ketika berbicara politik, meskipun Abang laki-laki, saya perempuan, ini bukan soal perbedaan jenis kelamin kita kan Bang, udah pasti beda lah. ya. Ya, kecuali Abang operasi nyamain ke saya. Ya, ini adalah persoalan bagaimana memperjuangkan visi misi NKRI, apapun jenis kelaminnya. National interest itu menjadi penting menurut saya untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Ketika berbicara perjuangan bagi rakyat, bangsa dan negara, itu tidak bisa dipisahkan apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Menurut saya gitu sih. Kenapa jadi ngomongin jenis kelamin? Saya kira ini penting ya, karena kita sudah memulai dengan kesetaraan gender ya. Jadi harus kita bicarakan, ini harus dan harus diseriusi aspek serius ini. dari tadi, Masya Allah. Bukan kita berdua. Abang aja yang nggak pernah serius sama aku. Aduh. Asik. Oke, sekarang menurut Rike peran perempuan itu, peran kaum perempuan di dalam kegiatan kemasyarakatan, sosial politik dan lain-lain itu sudah sejauh mana? Ada kemajuan, iya Bang. Ada kemajuan, alhamdulillah. Jumlah parlemen perempuan di nasional maupun daerah juga meningkat. Partisipasi di dalam organisasi masyarakat, di dalam partai politik juga meningkat. Tapi ini perjalanan panjang, saya kira. Balik lagi, selalu kalau saya menekankan paling tidak otokritik bagi diri saya. Apa yang saya perjuangkan bukan hanya untuk perempuan, karena rakyat is rakyat. Di dalamnya kalau kita bicara dalam perspektif tadi struktur kekuasaan yang menghasilkan pemiskinan dan seterusnya, ketidakadilan akibat struktural, saya kira itu tidak bisa kita perjuangkan hanya untuk kelompok perempuan saja atau untuk laki-laki saja. Kita berbicara dengan perspektif korban, dan korban itu bagi saya bisa laki-laki, bisa perempuan, termasuk dalam kasus-kasus kekerasan seksual ya. Pelaku bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. Tetapi memang data membuktikan korban lebih banyak perempuan dan anak. Nah, tapi kalau kita pilah lagi soal anak juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan, bukan hanya perempuan. Jadi tanpa menghindari perdebatan soal kesetaraan gender, saya kira soal perspektif dalam kesetaraan gender ini menjadi sesuatu yang prinsip, sehingga kita tidak terjebak dalam persoalan dikotomi laki-laki dan perempuan. Tetapi perjalanan politik kita, perjuangan politik bersama kita adalah untuk menyelesaikan, mengakhiri ketidakadilan terhadap rakyat apapun jenis kelaminnya. Ketujuh ya. Memperjuangkan ketidakadilan ya, kemiskinan itu hak laki dan perempuan itu sama. Ya, dan konstitusi kita sudah jelas. Ya, problemnya kan pasti bagi kaum perempuan itu ada semacam krusial ya di dalam melihat persoalan-persoalan ini. Ya, bagi orang seperti Rike barangkali atau bagi sebagian orang dalam melihat ini sudah menjadi hal biasa karena setiap hari digeluti. Tapi kan bagi sebagian yang mereka tidak terlibat atau sama sekali tidak memahami, ya, sehingga lebih gampang dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ini kan bahaya sekali. Gitu. Kalau mau dilihat dari persoalan konstitusi jelas mengatakan ya bahwa
atau prinsip hukum kita jelas bahwa setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Ya kan, berarti kan setiap orang, atau kalau karena saya seorang muslim selalu ayat Al-Qur'an selalu mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman," kan. Iya. Jangan dilanjutin yang tidak beriman tidak hai ya. Hai orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan saya kira. Udah Iya. jelas kan. Jadi bahwa ada mayoritas yang mengatakan masih dalam perspektif yang perempuan tidak boleh untuk ABCD. Itu juga saya kira talk show Ya, Abang ini menjadi penting, saya Bang. kira di dalam, katakanlah di dalam Islam ya, pembatasan hak perempuan di dalam beraktivitas dalam kehidupan negara, politik itu memang tidak dibatasi. Sebenarnya sih hal yang penting ya kalau saya boleh sharing di luar semua teori politik yang ada. Kalau saya boleh ngomong pada sesi soal apa yang saya yakini ya dalam hidup ini, saya selalu melihat bahwa sebetulnya hidup itu hanya sesaat, Bang. Ya. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Dan saya yakin sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidupnya bermanfaat. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur, dan memang keputusan politik itu ibaratnya berlaku bukan hanya untuk diri kita atau kelompok kita, tapi begitu suatu keputusan politik dijatuhkan, kalau di kita DPR RI berarti itu berlaku untuk kira-kira 270 juta rakyat Indonesia. Begitu juga dengan politisi di satu kabupaten, ketika keputusan politik di kabupaten tertentu ditetapkan, maka itu berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di situ. Politik itu kalau dalam filsafat dia memiliki strata yang paling tinggi, Bang. Karena keputusan yang diambil bukan tentang orang per orang, tetapi soal kehidupan secara keseluruhan. Nah, saya hanya ingin dalam sisa hidup saya, mumpung ada umur, ada jabatan, insya Allah saya bisa mewakafkan hidup saya. Saya berjuang untuk bisa mewakafkan hidup saya dalam perjuangan politik ini, karena saya merasakan betul tidak enaknya menjadi anak orang miskin. Ya, justru karena ini mungkin Bang ya, ini diskusi. Tapi ini juga masuk di dalam tesis saya. Bagaimana kebijakan kekerasan negara itu kalau dulu bisa dikatakan misalnya gini, politik no, pembangunan yes. Seolah-olah politik dan pembangunan itu berada di dua rel yang berbeda. Padahal pembangunan itu hasil keputusan politik. Ini kan dulu hanya ingin mendiskreditkan Bung Karno aja. Seolah-olah Bung Karno itu hanya membangun politik tapi tidak membangun ekonomi. Padahal kalau baca tulisan-tulisan Bung Karno kan lebih dahsyat lagi semangat Bung Karno untuk pembangunan. Ya, politik dengan pembangunan mana bisa dipisahkan. Bener, Bang. Justru itu karena sekian puluh tahun seperti itu, akhirnya orang berpikir bahwa keputusan pembangunan itu, program-program pembangunan itu nggak ada hubungannya sama keputusan politik. Nah, ini menjadi penting juga seperti Abang sampaikan tadi, bagaimana adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa pada saat pemilihan itu menjadi momen penting sebenarnya, bukan kita pemilih itu memilih orang per orang, tetapi dia memilih bisa diperjuangkan atau tidak kehidupannya. Ide dan gagasannya gitu. itu apa ya? Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa ideologi pembangunan ini memang pengaruh negara-negara kapitalis terlalu besar pada zaman Orde Baru itu. Kok jadi serius banget kita ya? Jangan serius-serius Ya, Bang. gini, bagaimanapun persoalan minyak goreng ini kan tidak bisa kita hindari. Ya, karena ini kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Terus terang kita kalau baca di medsos, di media ya, itu kan kadang-kadang bingung ini hoax atau bukan, ini benar atau bukan. Nah, sekarang kita dengar langsung dari anggota Komisi 6 DPR RI yang namanya Rieke Diah Pitaloka ini, semua persoalan minyak goreng ini apa sih? Sebenarnya ini persoalan, saya melihatnya minyak goreng hanya satu komoditas pangan. Tetapi ini persoalan bisa dilihat dalam skup makro bahwa persoalan minyak goreng juga menjadi cara kita
untuk membongkar bagaimana kita bisa memperjuangkan kedaulatan pangan. Ibu Mega selalu mengajarkan bahwa kita tidak berbicara soal ketahanan pangan, karena soal ketahanan pangan, kalau ketahanan itu sekedar bisa bertahan, pangan ada di pasar, tidak peduli pangannya dari mana. Tetapi soal kedaulatan pangan adalah berbicara pangan dari hulu, tengah, dan hilir, bahwa seluruh rangkaian kedaulatan pangan ini harus memastikan memberikan kesejahteraan bagi siapapun rakyat yang terlibat di sektor hulu, tengah, dan hilir. Nah, sehingga komoditas minyak goreng salah satunya, ini membuat saya justru memiliki keyakinan kita membutuhkan sistem pangan nasional yang menuju kedaulatan pangan. Ini kan mau krisis pangan segala macam. Nah, saya balik lagi Bang cerita. Di dalam kebijakan pembangunan untuk menjadi negara industri tahun 1960 itu gampang banget Bang mereka, karena mereka menyadari banyak yang belum bisa baca, mungkin 90% waktu itu masyarakat rakyat Indonesia belum bisa baca. Jadi harus ilmiah, tetapi disampaikan dengan mudah. Ilmiah bukan berarti jelimet, kata Bung Karno begitu. Jadi kebijakan pembangunan dibagi dua, program A dan program B. Yang besarnya nih, program A ini adalah program 5 bidang kesejahteraan, prioritas kesejahteraan rakyat yang tadi, sandang pangan papan, amanat konstitusi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kemudian kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan yang terakhir adalah infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, yang menurut amanat konstitusi ini adalah hak setiap warga negara. Dari mana duitnya? Dari program B. Apa program B? Program B adalah sektor industri. Ditetapkanlah 5 sektor industri prioritas saat itu, yaitu industri sandang pangan dan papan, industri bahan baku industri energi terbarukan, industri energi khususnya energi terbarukan, lalu kemudian industri farmasi kesehatan dan obat-obatan tradisional, dan industri pariwisata. Kenapa ini menjadi 5 sektor industri prioritas plus industri pertahanan? Kenapa ini menjadi prioritas? Karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Nah, inilah konsep kedaulatan pangan hulu, tengah, hilir sampai pasar itu. Pasar itu adalah sumber daya ekonomi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Kenapa kita serahin ke orang, gitu kan? Bahan baku industri, balik lagi ke minyak goreng. Bahan baku industri minyak goreng, apakah kita punya? Kita punya. Pasar kita punya, kita punya. CPO kita terbesar kan? CPO kita terbesar, tetapi sistem tata niaga pangan menuju kedaulatan pangan itu yang belum ada dikonstruksikan dan diputuskan secara serius. Di luar itu semua, saya kira ini memang mungkin pernah lihat ada di YouTube sih gimana saya statement. Karena dari kasus minyak goreng ini bisa membuka sebetulnya indikasi permainan pangan yang lainnya. Kalau kita bisa membangun industri pangan nasional dengan bahan baku industrinya dari kita, kemudian juga industri lanjutannya, industri tengahnya juga kita lakukan, sehingga kita tidak mengekspor bahan baku tetapi setengah jadi, minimal setengah jadilah yang harus diekspor, tapi tidak boleh bahan baku, supaya ada nilai tambah ekonomi. Distribusi sampai kemudian diterima oleh konsumen dengan cepat, murah, dan aman. Dan kemudian saya kira di sini penting bahwa pangan itu diperdagangkan iya, tetapi kalau dalam konsep keputusan negara, bahkan minyak goreng, kalau kita memang setia pada konstitusi pasal 33, dia masuknya public goods. Dia bukan commercial goods. Bahwa itu ada nilai komersial iya, tetapi pertama kali persoalan pangan, mohon maaf kalau saya salah, saya selalu berkeyakinan pangan itu adalah public goods. Orientasinya kalau pedagang boleh, tetapi kalau penyelenggara negara orientasinya adalah pemenuhan tadi hak, salah satu hak Kesra, amanat konstitusi rakyat, terpenuhinya hak rakyat atas pangan sebagai bagian dari kehidupan yang layak. Kayak gitu. Ya, ini kan sudah terjadi kesalahan yang sangat besar sebenarnya, bahwa
sebahagian besar sumber daya ekonomi kita untuk publik tadi yang harus dikuasai oleh negara, ini kan lebih banyak dikuasai oleh swasta ya. Apakah kita bicara mineral, kita bicara pertanian seperti minyak CPO tadi, ini kan lahan yang dimiliki oleh negara semakin lama kan semakin sempit. Sebenarnya boleh dicek Bang, itu semua mayoritas HGU, bukan milik penguasa sawit gitu. Dan kalau kita lihat misalnya, kenapa saya ngajak, ayo kita bongkar secara lebih mendalam gitu ya. Ini kan persoalan minyak goreng langka, minyak goreng mahal. Kan bukan hanya persoalan urusan harga minyak goreng bisa diturunkan, enggak seperti itu dong. Bahwa harus dibongkar, ini ada perusahaan, kalau kita saya kira swasta nggak apa-apa, swasta nasional yang berorientasi berkontribusi pada kepentingan nasional justru harus di backup oleh negara. Justru harus di backup oleh negara. Ngapain pengusaha luar aja dipermudah dan tidak dipersulit kan gitu. Dan berbasis data, balik lagi yang akurat dan aktual. Punya siapa perkebunan kelapa sawitnya, punya siapa perusahaan minyak gorengnya. Ada swasta yang bergerak hanya di perusahaan minyak goreng, tapi ada swasta yang juga bergerak dari hulu tengah hilir persoalan minyak goreng. Bahan bakunya dari dia, pabriknya di dia, distributornya dia, sampai ke pasar retailnya juga dia. Dia itu kan namanya kena pasal perdagangan tidak sehat, monopoli ya Bang ya. Itu urusannya KPPU ya. Nah, jadi menurut saya ini hanya satu komoditas. Tetapi dari satu komoditas ini, menurut saya ini pelajaran berharga untuk Indonesia segera membangun sistem tata niaga pangan. Ya, berarti sistem niaga pangan ini salah satu jalan keluar ya. Untuk kita mengatasi krisis-krisis ini. Karena semuanya kan balik lagi, norma hukumnya apa? Nggak bisa keputusan politik itu hanya statement. Kalau hanya statement, harga minyak goreng turun 14.000, jangan lupa pilih anak saya misalnya, apalagi kayak gitu. Itu yang paling bahaya itu. Nah jadi itu kan nggak bisa hanya ngomong, keluarkan minimal peraturan menterinya Bang. Dan di setiap kemasan yang dijual 14.000, pasangin 14.000. Tetapi perlu diantisipasi, sekira di luar itu semua adalah adanya upaya, saya nggak menuduh, indikasi dari oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil dana itu Bang, dana perkebunan sawit itu kan harus istilahnya ada CSR tuh. Iya, ada CSR, ada lagi satu lagi itu apa, dana yang memang itu masuk ke departemen keuangan ya. Iya, itu kan harusnya untuk perkebunan rakyat. Nah, dari yang disisihkan dari perusahaan sawit itu. Tapi itu sebenarnya kayak CSR lah, itu harus digunakan untuk membantu perkebunan rakyat. Nah, tapi kemarin mau diambil untuk mensubsidi minyak goreng, bukan dari APBN loh Bang. Kayaknya nggak jadi sih, alhamdulillah, keburu teriak ya, karena sebenarnya nggak bisa, itu dana punyanya petani kecil, menengah ke bawah gitu, diambil untuk mensubsidi harga minyak goreng, jatuhnya ke perusahaan minyak goreng yang kemungkinan indikasi kuatnya adalah yang punya kelapa sawit. Udah gitu rakyat juga nggak gratis Bang, kan beli 14.000 tuh duit bukan daun kan. Bolak-baliknya uangnya ke situ aja putar-putar ya. Sebenarnya sih gampang lah kalau mau ngebongkar. Gitu ya. Menurut saya gampang, dan sebenarnya ini bukan soal membongkar atau mendiskriminasi siapapun, karena kondisi geopolitik yang ada ini mewarning kita semua. Negara-negara termasuk di Eropa, termasuk Inggris saya kira yang cukup kuat, ini kan juga goncang Bang. Nah kalau kita nggak serius berbicara soal polisi pangan nasional kita yang mengarah pada kedaulatan, masa kita kalah misalnya untuk produsen beras, kalah dengan Vietnam yang luas wilayahnya juga kecil, tetapi paling tidak dia menguasai pasar di Asia lah gitu ya. Atau Thailand dengan sayur dan buah-buahannya, emang kita nggak punya. Yang kita tidak punya atau belum punya adalah sistem tata niaga pangan begitu. Dan apakah bisa
Ya bisa lah, kalau negara lain bisa, masa kita nggak bisa sih? Ini urusannya di mana ya? Apakah ini di Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian? Urusannya di semua sektor Bang, karena soal Mhm, pangan ini kan akhirnya bahkan sampai ke bansos, mhm, bahkan sampai ke pasar tradisional. Jadi maka dari itu kenapa perlu Badan Riset dan Inovasi Nasional? Supaya ada riset yang komprehensif. Jangan bilang kemudian kata Menteri Perdagangan mhm, minyak goreng atau CPO-nya itu cukup. mhm, Misal ya, mhm, entar kata Bulog minyak gorengnya nggak ada. mhm, Nanti lagi kata Menteri Pertanian, ini lagi krisis CPO dan sebagainya, karena, kelapa sawit bla 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 dan sebagainya. iya, Belum lagi BUMN terkait gitu. mhm, Nah, boleh sih tuan-tuan yang terhormat itu berada di institusi negara yang berbeda, kementerian dan lembaga yang berbeda. Tapi jangan lupa semua itu adalah negara Indonesia, pemerintahan negara Indonesia mhm. yang harusnya melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, mensejahterakan, mencerdaskan, dan selanjutnya. Satu kan? Iya, jadi jangan berjalan dengan regulasi masing-masing ya. Nggak bisa, harus Iya, harus terintegrasi, nggak bisa mhm, sendiri-sendiri. Sama kayak rumah tangga kan Bang, kalau sendiri-sendiri bubar Bang. iya. Curcol aku Bang. Oh, perlu juga kita harus bicara tentang Indonesia hari ini. Mhm. Bagaimana Rike melihat Indonesia hari ini? Indonesia hari ini luar biasa, Mhm, karena kita memang harus optimis, karena kita memang harus semangat. iya, Kita harus selalu mencoba melihat sisi positif dari kondisi yang ada sekarang, mhm, tapi bukan berarti kita mendinai, kita mengabaikan, kita mengelabui kondisi yang ada sekarang ini. Karena saya yakin, kalau saya secara pribadi saya selalu yakin Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang kuat. Keyakinan itulah yang kemudian rasanya kalau boleh saya sharing, saya bagikan kepada siapa saja untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Susah, pasti susah. Tapi sebagai closing kali Bang ya, saya selalu punya prinsip dalam hidup, nggak mudah. Abang tahu saya termasuk hardcore di mhm, parlemen, banyak yang tidak suka, pasti. Tetapi saya tidak akan menyibukkan diri saya dengan orang-orang yang tidak suka, karena politik bukan masalah like or dislike personal, karena saya sedang tidak cari suami dalam politik gitu ya, atau pasangan atau pacar. Politik adalah persoalan publik, adalah persoalan negara. mhm, Sehingga menurut saya, eee, kalau boleh saya sharing Bang, mudah-mudahan jadi penyemangat setiap orang, hidup hanya satu kali, mhm. rugi kalau tidak punya nyali. Mati hanya satu kali, rugi kalau mati tidak punya arti. Temen saya nambahin, lebih rugi kalau lu nggak punya laki, ampun. Aduh, jadi terakhir Itu ya, terakhir. ini terakhir ya. Pastikan setiap kita ini ya, saya, Rike, dan yang lain-lain, banyak lagi orang yang punya, cita-cita, mimpi untuk Indonesia ke depan itu, Banyak. heeh, Saya yakin kok Bang, ya, bahwa ya itu, kepercayaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mhm, selalu meyakini bahwa, kebenaran itu akan jadi kebenaran, dan perjuangan kita adalah perjuangan bersama Ustadz Afin sebetulnya. mhm, Perjuangan kita adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita memperjuangkan kepentingan rakyat, karena itu untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, kesejahteraan rakyat dan selanjutnya. Nah, sehingga menurut saya, selalu ada, Allah selalu akan kirim orang-orang yang baik dalam perjuangan ini. Bahwa, perjuangan untuk hal-hal baik tidak akan pernah sepi. Saya hari ini bertemu dengan Abang lagi setelah sekian tahun kita mhm, berpisah, dan saya yakin keyakinan itu saya buktikan hari ini. Ada seorang politisi senior yang selalu duduk di samping saya dalam rapat ataupun kunker iya, ataupun perjalanan di bis ya Bang, iya, dan kita banyak sharing.
kita mungkin berbeda partai politik, tapi saya belajar dari Bang Zulfan. Saya belajar bahwa jangan pernah menyerah dalam perjuangan politik. Perjuangan yang indah, yang gak semua orang dikasih kesempatan kan Bang. Bisa ngobrol sama senior politik yang luar biasa, yang tidak pernah mengecilkan saya sebagai pemain baru di dalam parlemen, selalu mengapresiasi, selalu menguatkan. Sebagai seorang perempuan, kamu bisa, itu yang saya dapat dari Abang. Pertahankan kemerdekaanmu, jangan buru-buru mengakhiri kemerdekaan. Oke, menarik sekali saya kira ya, bahwa panjang lebar ya. Bang, makasih banyak, sehat terus. Terima kasih untuk semuanya, untuk supportnya Bang. Ini membuktikan partai boleh berbeda, tapi perjuangan untuk NKRI kita harus sama-sama. Kan Terus lagi Bang. Ideologi partai kita kan tidak jauh beda juga, ya kan, nasionalisme, ya kan, tentu ideologi negara Pancasila, tapi kan kita ada yang spesifik, kita punya semangat nasionalisme yang sama untuk membangun Indonesia ke depan. Itu saya kira yang membuat semua kita bisa bersatu. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah ya Bang ya. Kalau selama kita berteman, ya Abang sih saya maafin. Karena kan kita tuh Bang umur gak ada yang tahu ya Bang ya. Terima kasih untuk segala kebaikan Abang. Semoga diterima di sisi Allah. Salah. Yang sehat ya Bang. Nanti ujung-ujung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuknya baca Al-Fatihah ini. Waduh.